Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan melangkah lebih jauh dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sehati kita di dalam doa. Bapa dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat kuat diberkati Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang baru setiap pagi, setiap hari dalam kehidupan kami. Bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh mendapat berkat di dalamnya. Bahkan kami rindu Roh Kudus bekerja melawat setiap kehidupan kami semua Tuhan. Urapan alam menyertai hamba-Mu, bahkan kami sekalian yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami, ampuni kami, kuasa gelapan kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih, kami alaskan doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita sebagai pembacaan ayat pertama kita dalam Efesus pertama ayat 19 berkata seperti ini. Efesus pertama ayat yang ke-19 saya akan bacakan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini sebagai mungkin ayat hafalan dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya betapa kuasa Tuhan itu hebat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan tema firman Tuhan yang kita dengar sepanjang minggu ini yaitu masih tentang Roh Kudus. Roh Kudus memulihkan setiap orang percaya. Seberapa pentingkah Roh Kudus dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, menurut Bapak Ibu Saudara? Dan kalau saya berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara, seberapa besarkah kerinduan saudara untuk kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Kita tahu bahwa Yesus adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan tentang bagaimana pokok anggur yang benar, bahwa di luar Yesus, tanpa Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ada pepatah mengatakan bahwa dunia ini kejam. Ya. Dunia ini penuh tantangan. Sekarang hidup yang Bapak Ibu jalani mungkin berat. Dalam pekerjaan ada banyak masalah mungkin yang harus Bapak Ibu Saudara hadapi. Dalam keluarga kita menghadapi mungkin persoalan. Dalam rumah tangga, bahkan dalam pergaulan, orang-orang mau mencoba menjerumuskan kita ke jalan yang tidak benar. Tetapi mari kita baca satu ayat lagi, ini juga yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Dalam Kisah Para Rasul pertama ayatnya yang ke-8. Mari sama-sama kita baca. Ini yang menjadi ayat pokok kita. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti doa yang hari yang pertama ketika saya membawa renungan kebenaran firman Tuhan, saya pun mengangkat tentang Kisah 1 ayat 8 ini, bagaimana kalau Roh Kudus turun ke atas kehidupan orang-orang percaya, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Bukan sekedar sampai menjadi saksinya Tuhan. Tadi pembacaan firman Tuhan yang pertama kita sudah baca betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagaimana kehebatan kuasanya? Salah satunya adalah Roh Kudus mampu memulihkan setiap kehidupan kita. Sebagaimana saya pernah katakan di dalam renungan tentang bagaimana kisah Saulus ketika hatinya berkobar-kobar untuk dia membunuh setiap
murid-murid Tuhan, pengikut-pengikutnya Tuhan, Saulus pun dapat alami kehebatan kuasa Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Bagaimana ketika Allah menjamah kehidupannya, Allah mengubah kehidupannya dari Paulus yang kejam, Paulus diubahkan, Paulus dipulihkan hatinya. Bagaimana keadaan hati Bapak Ibu Saudara? Bagaimana keadaan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Adakah ketika persoalan itu datang dalam kehidupan kita, seperti saya memberikan gambaran seorang yang sakit. Ketika orang sakit, apa yang ia butuhkan? Pasti yang terutama ya dia butuhkan Tuhan. Tetapi obat yang ia perlukan untuk menjadi sarana kesembuhan bagi kehidupan orang sakit itu. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita. Ketika hidup kita ini terasa sakit, hidup kita terasa pahit, betapa kita memerlukan kuasanya untuk memulihkan kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya katakan seberapa besar kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk dipulihkan, bahkan dipenuhi lewat kuasa Roh Kudusnya yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Satu kuncinya Bapak Ibu Saudara, saya berikan satu ayat lagi. Mari kita buka di dalam Matius 6. Matius 6 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa hubungannya pengampunan dengan pemulihan dengan Roh Kudus? Salah satu yang saya alami pribadi, bagaimana Allah memulihkan, ini adalah salah satu kuncinya. Kita harus berikan pengampunan kepada orang yang membuat kita kecewa atau yang menyakiti hati kita. Ini kuncinya. Maka Roh Kudus akan turun memulihkan hati Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan pengampunan bagi setiap orang-orang yang menyakiti Bapak Ibu Saudara. Sebab itu buka hatimu pagi hari ini, bahkan dalam doa-doa 10 hari, biarkan kuasa Roh Kudusnya, kehebatan kuasanya memulihkan setiap hati anak-anak Tuhan yang terus berharap dan percaya kepada Tuhan, dan kuasa Roh Kudusnya yang akan membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran, kemenangan kepada kemenangan, dan pemulihan demi pemulihan. Setiap hari kita akan menjadi gereja yang akan disempurnakan. Amin firman Tuhan. Tuhan menolong dan berkati kita semua. Kita saat ini kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Firman-Mu biarlah bekerja lebih dalam lagi dalam setiap hati kami. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik dan subur. Benih firman Allah itu boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang manis dalam Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang belum dipenuhi kuasa Roh Kudus, biarlah Allah penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada hati yang mengalami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka membuat mereka tidak mengalami kuasa Tuhan, biarlah pemulihan saat ini terjadi, dan Roh Kudus memulihkan setiap kehidupan anak-anak Tuhan saat ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa sembahyang kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kuasanya hebat bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat
hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan. Amin, haleluya. Selamat pagi, Roh Kudus menolong, menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Di hadapan